kita basic, kita sekarang akan ngomongin tentang manipulasi data di Python. Walaupun saya lihat di kurikulumnya teman-teman udah dapat Pentaho, udah dapat SQL, di mana itu lebih untuk manipulasi data, alih-alih menggunakan Python. Gitu. Nah, tetapi good to know juga kalau di Python pun kita bisa gunakan manipulasi data. Terutama kalau datanya itu manipulasi itu nggak segampang kalau di SQL kayak nyari min, nyari max, atau operasi matematika gitu. Jadi ya kita akan menggunakan Python untuk memanipulasi data terutama jika prosesnya agak lebih rumit. Seperti itu. Ya, saya izin share screen sebentar. Sebentar. Oke, jadi ini materi untuk hari ini. Saya geser dulu. Nah, ya. Jadi data manipulation and summary. Gitu. Lebih tepatnya di sini kita belajar data manipulation ya. Kalau summary sih sebenarnya dipelajari juga, tetapi intinya bukan di situ. Tuh. Jadi pertama, di sini saya harap teman-teman sudah akan mempelajari tentang pandas juga nantinya. Kemudian bisa membuat, walaupun membuat data itu jarang ya, tapi main membaca dan menghasilkan output. Dalam artian data yang kita sudah baca, kita keluarkan hasilnya sedemikian yang kita inginkan. Kemudian melakukan data manipulation. Nah, jadi setelah data yang kita baca itu ya, entah kita mau kuadratin, entah kita mau tambahin dengan bilangan tertentu atau gimana gitu, manipulation. Kemudian mengekstraksi insight. Ini sedikit aja, lebih banyaknya nanti ketika kita masuk ke data visualization di pertemuan besok. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan data. Nah, kalau teman-teman sudah belajar SQL, saya rasa teman-teman sudah paham tentang left join, right join, inner join, outer join, cross join, dan sebagainya. Gitu. Itu secara SQL udah paham, kemudian konsepnya sudah paham juga berarti, tapi ini saya cuma menjelaskan sedikit kalau cara Python seperti apa. Gitu. Nah, oke. Sebelum masuk ke intro of Pandas, mungkin saya teman-teman bisa dibuka lagi ya, ini Google Colab-nya. Dan kalau tadi titipan dari, saya sempat nitip ke Kak Catherine untuk memberikan data. Di situ ada 4 data ya, kalau nggak salah. Ya, item 3, kemudian invoice, item, sama item 2. Nah, ini teman-teman upload ke notebook masing-masing. Gitu. Kalau teman-teman menggunakan Jupyter Notebook, ya, kalau teman-teman menggunakan Jupyter Notebook, benar dah. File yang tadi ini ditaruh di satu folder yang sama dengan notebooknya. Kalau teman-teman pakai Jupyter Notebook. Tapi kalau teman-teman pakai Google Colab, kita bisa dengan cara klik kanan, upload, gitu. Kemudian tinggal upload ya file yang tadi. Invoice, item 1, item 2, item 3. Sebenarnya sebelum upload data pun, dia ada sampel data di sini. Ya, ada sampel data. Ini data yang dipersiapkan oleh Google untuk belajar lah, untuk coba-coba. Jadi ada data sampel, isinya macam-macam. Gitu. Oke, jadi teman-teman coba diupload dulu. Nah, setelah diupload, teman-teman coba untuk, ini close aja ya. Buka satu kode, kita coba import pandas SPD. Ini dulu. Bisa apa enggak? Ya, jadi sudah import data, upload data, kemudian coba kita panggil library pandas yang bisa kita singkat dengan PD, seperti ini. Gitu. Mohon maaf kalau di sini agak kehalang ya, soalnya ini nggak bisa hilang di tempat saya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ini udah berhasil ya, saya anggap sudah berhasil. Gitu. Saya nggak bisa ngecek semua satu-satu. Saya langsung lanjut ke materi aja tentang Panda itu. Pandas itu sebenarnya ada singkatannya kalau nggak salah. Pak, merupakan singkatan dari Python for Data Analysis gitu kalau nggak salah. Coba dikoreksi kayak kalau saya salah gitu. Nah, semisal tadi teman-teman nggak bisa mengimport Pandas SPD ini, teman-teman bisa melakukan instalasi dengan cara pip install Pandas. Ini dijalankan di command prompt. Kalau teman-teman pakainya Jupyter Notebook. Kalau di Google Colab ya, itu kita bisa dengan cara nambahin baris kode. Nah, kasih tanda seru. Nah,
Kalau tanpa tanda seru, itu artinya kode memang kodenya Python. Tapi kalau pakai tanda seru, ini berarti kode yang kayak di command prompt. Gitu. Jadi tinggal ketik pip install pandas. Kemudian di run. Tapi saya nggak akan run di sini karena saya udah ada pandas itu. Teman-teman, ini basically cara untuk install library apapun di Python. Ini untuk install pandas. Kalau misalkan install library XYZ, ya pip install XYZ. Seperti itu. Nah, ciri-ciri library-nya belum ada, ya. Jadi ketika teman-teman melakukan import XYZ misalkan, dia akan muncul error seperti ini. No module name XYZ. Nah, ini menandakan bahwa library XYZ itu belum ada. Jadi kalau pandanya belum ada, akan muncul no module name pandas. Seperti itu. Oke, jadi pakai pip install ya tadi caranya untuk dapetin, untuk ngedownload pandas in case dia belum ada. Nah, pandas itu library yang paling populer digunakan untuk data analisis maupun manipulasi data. Nah, di sini ada dua tipe data yang diperkenalkan oleh Panda. Nah, kalau yang kita pelajari kemarin, yang kayak string, float, integer, boolean, list, dan sebagainya, itu istilah ada tipe data natif. Tipe data yang memang sudah ada dari sononya, gitu. Native lah, orang lokal. Gitu. Nah, tetapi ada juga tipe data yang sifatnya tidak native, yaitu bawaan dari library. Nah, dari Panda, dia membawa sebenarnya tiga tipe data. Data frame, series, sama satu lagi namanya panel. Tetapi core-nya cuma dua aja, yaitu series dan data frame. Sederhananya gini, kalau series, itu adalah data yang sifatnya satu dimensi. Jadi dia cuma punya baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ya, jadi satu dimensi. Ke bawah aja. Itu kalau series. Kalau data frame, itu tipe data dari Panda yang sifatnya dua dimensi. Jadi ada barisnya yang kita baca secara menyamping, dan ada yang kolom yang kita baca secara menurun. Ya. Jadi di sini ada baris, ya ini baris samping, ada kolom yang menurun. Seperti itu. Jadi diingat aja ini satu dimensi, ini dua dimensi. Ada yang tiga dimensi, itu namanya panel tadi. Itu yang kita nggak bahas di sini. Mungkin analoginya kalau teman-teman buka Excel ya. Kalau di Excel, satu kolom itu satu series namanya. Satu series itu satu kolom. Kolom A aja itu satu series. Kemudian ketika kolom A digabungkan dengan kolom B, dengan kolom C, kolom D, menjadi sebuah tabel, satu sheet gitu, itu yang namanya data frame. Kemudian kalau di Excel kan kita bisa ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4. Nah, ketika sheet-sheet itu kita gabungkan, ya, jadinya tiga dimensi, itu yang namanya panel. Nah, gitu. Jadi gitu ya kurang lebih. Kita belajar dua aja, yaitu tentang data frame dan tentang series. Nah, sekarang kita cara membuat data frame. Perlu saya ingatkan bahwa tanda kutip membuat data frame itu adalah praktek yang jarang. Biasanya data frame kita tuh import. Kita ambil dari data Excel, dari data web, dari data JSON, atau dari data apapun. Sangat jarang kita buat data frame itu bikin. Jarang. Gitu. Tapi ya nggak ada salahnya kita coba. Nah, sekarang ceritanya saya punya sebuah list yang isi nama kota. Misalkan namanya cities ya. Cities itu misalkan isi Jabo de ta gitu ya. Nah, cities itu tipenya list. Nah, kalau kita mau buat dia menjadi pandas, terutama dalam bentuk data frame, ya. Sorry, ini series dulu aja ya. Series dulu aja. Karena ini satu dimensi aja. Jadi cukup dengan cara cities series gitu namanya. Ya sama pd.series cities. Saya run dulu. Kemudian saya print ini. Ingat seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau kita di akhir ini nggak pakai print, tapi langsung nama variabelnya, dia otomatis ngeprint. Tapi adalah fitur dari Google Colab dan Jupyter Notebook.
bukan fitur dari Python. Jadi kalau teman-teman pakai yang lain mungkin nggak muncul. Nah, jadi gini, Jabodetabek. Bedanya sama list adalah ya list itu ke samping, kalau series ke bawah. Nggak gitu sih sebenarnya. Tapi ingat bahwa series ini seperti satu baris dari data. Itu ya untuk series dulu. Ini data frame. Series yang selanjutnya. Nah, perbedaannya adalah, ini saya copy lagi. Kalau sitis tadi ya, sitis 0, itu keluarnya Jakarta. Kalau sitis series, Jakarta juga. Nggak ada bedanya dong berarti, Mas. Nah, perbedaannya adalah indeks series itu bisa kita modifikasi. Dimana kalau list itu pasti dari 0 sampai n-1. Tapi kalau apa namanya series itu bisa kita modifikasi dengan cara menambahkan parameter yang namanya indeks. Indeks sama dengan, mungkin saya nggak mau dari 0 sih, mungkin saya maunya dari 7, kemudian 9, kemudian 65, kemudian ya, 21, kemudian 93. Maka kita bisa lihat bahwa indeksnya itu adalah 7, 9, 65, 21, 93. Ya. Maka kalau kita coba sitis 0 tadi keluaran Jakarta, sekarang kalau sitis series 0, dia keluarannya adalah error. Karena memang nggak ada indeks 0 di sini. Ada indeks 7, 9, 6, 5, 21, dan 93. Seperti itu. Ini untuk series. Nah, untuk data frame, yang dimana itu 2 dimensi, itu sebenarnya sama ya, mirip. Saya pakai yang sitis ini juga ya. Sitis df, saya sikat df itu data frame ya. Itu sama dengan pd.dataframe, d-nya besar ya, f-nya juga besar, data frame. Kemudian nama sitis tadi, sitis. Nah, kalau saya print, sama kayak series ya, sama kayak list juga, ada 1 dimensi. Nah, sebenarnya ini 2 dimensi. Karena apa? Karena sebenarnya ada kolom juga di sini. Ini kolom. Walaupun kolomnya cuma 1 kebetulan di sini. Mungkin saya ganti kasusnya, jangan pakai sitis deh, tapi sitis 2 gitu ya. Yang isinya adalah Jabodetabek dan apa ya? 5 juga deh biar sama, yaitu misalkan Bandung, Jogja, Banyuwangi, kemudian Denpasar, sama misalkan Semarang ya. So, nah, maka kalau kita coba sitis 2, nah, dia ke samping tapi. Jadi kolom 1 adalah Ja sama Ba, kolom 2 adalah Bo sama Jo. Seperti itu. Nah, ada baris, ada kolom. Nah, sama seperti series, indeksnya pun itu nggak mesti dari 0 sampai n-1. Tetapi kita bisa edit. Di mana indeksnya mungkin saya ganti dengan A dan B. Gitu. Maka di sini ada A, ada B. Ya, indeksnya. Kemudian di sini nama kolomnya pun kita bisa ganti. Enggak dari 0 sampai 4. Tapi misal columns ya, pakai columns. Sorry. Itu mungkin kolomnya tadi AB berarti C, D, E, F, dan J. Sorry. Seperti itu. Ini teman-teman, nah, untuk sekedar tahu aja ya. Untuk sekedar tahu aja, karena memang dalam prakteknya, dalam proses data analis maupun data science, itu jarang sekali kita bikin tabel. Biasanya tabel kita ambil. Tapi ini sekedar tahu aja. Oke, langsung lanjut aja ya. Saya nggak perlu ulang ini. Nah, ini yang kita akan coba sekarang.
Dan biasanya yang kita baca itu adalah file yang nantinya kita baca dalam bentuk data frame. Karena yang kita baca tuh biasanya tabel, bukan satu kolom aja, ya kan? Gitu. Nah, di sini ada caranya yaitu pd.readCSV. Ini kalau tipe datanya itu CSV, tipe apa ya? Tipe filenya. Kalau Excel dia pakai read, ini ada underscore ya sih, nggak kebaca ini. Read underscore Excel. Kemudian kalau HTML, read underscore HTML. Kalau JSON, read underscore HTML. Seperti itu. Kemudian nge-save-nya itu bisa pakai to CSV itu dibalik. Jadi kalau read itu untuk baca, kalau to untuk menulis. Mungkin kita coba langsung aja. Nah, ini baru menarik. Saya kasih garis pembatas dulu. Nah, teman-teman mungkin sudah upload di sini ya. Nah, sekarang kita akan baca data ini. Mungkin yang saya baca adalah data item ya. Udah saya baca dulu, lihat di sini dulu ya, data item kali. Nah, data item ya, kita akan baca data ini. Data ini kita akan baca di Python. Seperti itu maksud saya. Kalau saya di plus. Nah, yaitu dengan cara item sama dengan pd. Nah, extension dari file ini adalah XLSX. Artinya kita pd.read Excel. Bukan read CSV, karena dia file Excel ya. Kemudian, karena file ini sudah di luar aja, nggak masuk ke dalam folder, jadi langsung aja item.xlsx. Kalau kita lihat item, nah ini dia. Ya, jadi ada kolom item ID, item name, stock, dan price. Kemudian indeksnya dari 0 sampai 15, artinya ada 16 item di sini. Kemudian tiap baris tuh ada ini, ada isinya lah. Nah, kalau semisal baca data di dalam folder, misalkan di folder sampel data, berarti kita pakai sampel data atau nama foldernya ya, sampel data, terus double garis miring, diikuti dengan nama filenya. Contoh saya coba baca yang mnistest ini ya, contohnya. mnistest. Ingatnya CSV, artinya ini bukan read Excel, read CSV. Nah, ya panjang lah ini datanya ini. Hampir 10.000 kolom. 10.000 baris. Tapi kalau misalnya datanya udah di luar folder, langsung di sini, ya udah langsung aja. Silahkan dicoba. pd.read Excel. Item.xlsx. Gitu. Ini untuk baca data. Kemudian data ini pun bisa kita simpan ya. Ceritanya saya udah modif-modif nih data nih. Saya udah modif. Atau data ini saya simpan deh, data yang di atas saja ya. Yang udah ada di situs DF. Nah, itu kita bisa menggunakan, saya hapus saja biar ngalangin. Situs df.to. Nah, to-nya apa? To Excel. Kalau to Excel berarti filenya akan menjadi Excel. Berarti kita masukkan nama filenya misalkan di sini situs. Ingat extensionnya .xlsx. Kalau saya run, nah nanti dia akan kesimpan di sini. Ini saya refresh dulu. Nah ini dia. Tadinya ini nggak ada ya. Tapi kita tulis atau kita simpan situs ini ke dalam file eksternal. Kemudian kalau dari Google Colab mau bawa ke laptop kita, tinggal ini di sini ada bintik-bintik 3 nih, tinggal download aja. Udah deh. Gitu ya. Jadi untuk membaca data dan menyimpan data. Membaca pakai read, menyimpan pakai to. Ingat, yang dibaca ketika kita masukin nama filenya, jangan lupa nama extensionnya ini. Sama juga ketika kita menyimpan. Ya. Mungkin itu perlu diingat. Oke, kita bermain dengan data item ini. Ini situs ini kita buang dulu. Kita buang saja. Saya balik ke slide yang tadi dulu. Nah, jadi di dalam Pandas itu udah disediakan beberapa fitur untuk mendapatkan atribut. Ya.
atribut dari tabel. Head, tail, info, values, column, index. Walaupun sebenarnya tidak terbatas di situ saja. Ya. Kita bahas satu head. Head itu kita gunakan untuk mendapatkan 5 data teratas. Item.head, ya. Makanya saya baca hanyalah 5 item teratas. Kalau mau 10 item teratas gimana? Pakai 10 item. Kemudian kalau kebalikannya, kita pakai tail, ekor ya. Nanti lihat data terbawah, sorry. 5 data terbawah, kalau nggak pakai angka dalamnya. Kalau mau isi misalnya 8, ya berarti 8 data terbawah. Gitu. Head sama tail gunanya apa? Ini karena sebetulnya kita nggak bisa baca semua data. Ini kebetulan cuma dikit ya, cuma 16. Sorry. Maaf, saya minum dulu. Tetapi kalau misalkan datanya 1000, nggak mungkin kita ngelihat ke 1000 datanya. Mungkin kita ambil sampel data pertama atau data terakhirnya aja. Gitu. Jadi kita pakai head sama tail, salah satunya lah. Kemudian head sudah, tail sudah. Kemudian info. Item.info. Info itu apa? Ya informasi. Jadi akan ada informasi seperti ini. Di sini ada 16 kolom. 16 baris. 16 entries. Di mana datanya itu dari indeks 0 sampai indeks 15. Ya, karena indeksnya memang 0 sampai tadi 15 ya. Kemudian ada 4 kolom. Ya, 1, 2, 3, 4. Di mana tiap kolom itu ada nilainya. Ada 16 nilai yang nggak kosong. Atau 16 nilai non-null. Data types ini adalah tipe data. Data types maksudnya. Objek itu artinya dia string. Integer 64 itu maksudnya integer. 64 menandakan maksudnya penyimpanan di 64 byte data gitu. Nah, ini benar ya, karena memang item ID itu dia memang string, item name dia memang string, kemudian stock itu memang integer, price itu juga integer. Gitu. Ya benar nih informasinya. Kemudian dia pakai memori sekian. Nah, kelihatan lah ada memori usage. Ya, ini sekedar info aja. Kemudian values column index. Oke, sekarang kalau mau dapetin nama kolomnya aja, bisa kita nggak bisa lihat datanya sebenarnya. Item.columns. Kebetulan ini cuma 4 kolom, jadi saya nggak perlu pakai cara ini untuk lihatin nama semua kolomnya. Tapi kalau misalkan bahkan kolomnya sampai 100 ke samping gitu, kan kita nggak mungkin lihat semuanya. Jadi pakai columns ini. Kemudian kalau untuk indeksnya, sama dengan cara indeks gitu ya. Dari 0 sampai 16. 0 sampai 16, sorry, 0 sampai 15. 16 itu maksudnya stop tuh 16 tuh nggak termasuk. Gitu. Step 1 artinya 0, setelah 0 itu 1, setelah 1 ya 2. Satu langkah. Gitu. Yang terakhir mungkin values. PS nih. Oke. Nah, values ini adalah bentuk array dari data frame ini. Data frame itu kan ada indeks sama ada kolomnya. Nah, di sini dibentuk dalam bentuk array. Array itu kayak list ya. List dalam list nih ya. Ini list yang pertama, list yang terluar ya. Ini list yang terdalam. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Untuk informasi tentang karakteristik dari datanya. Saya close aja. Itu. Sekarang baru masuk ke manipulation. Nah, pertama, kalau di SQL ada sort value kan ya. Group by, kemudian sort by kolom mana, ascending apa descending gitu ya. Nah, kalau di Python ya sama. Sorry, di Pandas juga sama. Gitu. Kita pakai namanya dot sort values ya. Item dot sort values. Nah, tapi di sini kita belum tahu. Ini error Pak Saren, karena kita nggak tahu
Dia di-sort berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kolom ID, apa berdasarkan kolom item name, apa stock ada price. Nah, sekarang baru kita tambahin by di sini. By yang isinya berdasarkan apa dia di-sorting. Mungkin berdasarkan item ID kali ya, paling logis ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia urutannya bukan dari panjang ID-nya, tetapi karakter terdepan dari ID-nya. Jadi 2, 3, 4, 4, 5, 8, habis itu baru huruf. Dan teman-teman di sini lihat bahwa indeksnya itu yang awalnya berurut dari 0 sampai tadi berapa 15 ya, itu dia akan nggak ngurut. Nah, gitu. Kalau kita lihat indeks 4 itu 98 N3 sorry. Indeks 4 itu adalah pen ya. Kalau kita lihat di sini ya indeks 4-nya memang pen juga, tetap nempel di sini. Indeks 4-nya bukan di sini, bukan di sini, tetapi tetap di sini dan tetap di pen gitu. Jadi memang dia kayak nempel gitu, indeks itu nempel sama row-nya. Jadi indeks 4 itu ya untuk ini gitu. Dimanapun posisinya. Begitu. Kemudian selain kita pakai by, kita bisa tambahin dia parameter yang namanya ascending. Kalau kita nggak pakai ascending ya, nggak pakai ascending sama true, ya itu bisa ini sama aja. Ascending sama dengan true dan nggak pakai ini sama aja. Ya. 7, 13, 15. Ingatin. 7, 13, 15. 7, 13, 15. Nah, kita mending namain ascending sama dengan false. Ini biar menjadi descending atau dari besar ke kecil. Kalau di SQL kan pakai ASC, DESC itu ya, ascending, descending. Nah, kalau ini kebalik dia. Dari kecil ke besar. Sorry, besar ke kecil. Balik ya. Ini descending ini ya. Mungkin saya pakai stok aja kali ya biar angka. Saya pakai stok aja. Nah, jadi besar ke kecil ya. Kalau di SQL kalau nggak salah tuh bisa dua ya. Misalkan di sort berdasarkan dua kolom gitu. Misalkan kayak ini. Yang mana duluan? Yang paper apa yang sock gitu. Nah, itu kita bisa tambahin lagi dengan cara kita ini kurung dalam bentuk list gitu ya. Jadi pertama kita sort dengan stock, kemudian kita sort dengan misalnya ya, dengan price. Nah, di sini kita bisa set. Di sini juga harus ada dua nilainya, nilai bolannya. Di sini saya milihnya false true. Artinya, stock itu kita sort ascendingnya false, atau stock itu kita sortnya descending, price kita sortnya ascending. Gitu. Saya ulangin. Stock itu kita sort ascending false, atau kata lainnya itu ada descending. Kemudian kalau misalnya ada yang sama, kita sort berdasarkan price, di mana ascending true, atau ascending. Jadi kalau saya run, nah ini ada contoh yang sama. Stock sama paper itu stoknya sama, 21. Harusnya posisinya sama. Tapi kita sort berdasarkan price, di mana price yang lebih murah itu yang stock. Gitu. Ini di sort berdasarkan besar ke kecil, ini kecil ke besar. Gitu ya. Itu untuk sorting. Kalau mau dua-duanya false ya, kalau dua-duanya false kayak cukup gini aja. Jadi kalau kita nggak pakai list, berarti kita asumsikan bahwa dua-duanya itu false. Atau misalnya kalau true ya true berarti. Seperti itu. Nah, mungkin yang teman-teman harus catat adalah saya sudah sort value ini seperti ini ya. Saya sudah sort seperti ini. Tetapi kalau saya coba print lagi itemnya tadi ya, ini itemnya saya sort lagi, saya print lagi. Sebenarnya posisi itemnya tetap sama aja dari 0 sampai 16. Kesorting itu cuma di sini aja. Ketika saya pakai dot sort ini. Ya. Jadi ketika ini sudah selesai, item itu akan balik lagi ke normal seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau datanya itu berubah gitu. Jadi selain dia
di sort di sini, tetapi ketika kita coba print, hasil sorting ini kita simpan dalam variabel ini juga ya. Itu kita bisa pakai assignment dengan cara item sama dengan item dot sort value. Nanti item yang baru yang ke assign itu adalah item yang sudah dalam bentuk sorting. Seperti itu. Tetapi ini saya nggak akan lakukan ya. Gitu. Atau saya lakuin deh. Nah, kalau saya print itemnya ya, yang awalnya item yang ngurut seperti ini akan berubah jadi seperti ini. Ya. Kalau tadi saya nggak pakai ini saya hapus ya misalkan. Dia nggak akan kesimpan perubahan urutan karena sorting itu. Tapi saya tadi simpan. Jadinya item ini berubah secara permanen. Kalau tadi itu nggak permanen. Teman-teman, ini berlaku bukan cuma untuk sorting, tetapi manipulasi apapun. Selain ini akan ada manipulasi lain selain sorting ya. Entah itu delete, entah itu nambah. Gitu. Tapi itu nggak akan bersifat permanen kalau nggak ada assignment seperti ini. Gitu. Oke, lanjut yang kedua ya. Kemudian tadi baru kita tukar-tukar datanya. Tukar datanya. Sekarang gimana kalau kita mau comot datanya? Karena logikanya gini, nggak mungkin kita dalam satu data analisis semua kolom kita pakai. Ada kolom yang harus kita hapus, ada kolom yang bisa kita tambah. Oke, saya lanjut ya. Ada juga kolom yang kita bisa, bukan kolom, tapi ada beberapa baris yang mungkin kita hapus atau beberapa baris saja yang kita ambil sebagai sampling. Yang mana itu mungkin bukan 5 teratas atau 5 terbawah. Gitu. Jadi entah itu kolom yang kita manipulasi atau baris yang kita manipulasi. Gitu. Nah, pertama kita mainnya di kolom dulu. Karena lebih gampang ya. Kita sudah punya item seperti ini. Semisal saya mau pakai kolom item name sama price aja. Ya udah, tinggal kurung kotak lagi sekali, 2 kurung kotak ya. Terus tinggal masukinnya yang kita mau tadi apa? Price sama tadi apa? Item name bisa bilang ya. Item name. Ingat dia case sensitif ya. Jadi kalau misalkan item ini saya huruf I huruf besar, nah dia nggak ketemu karena memang nggak ada item name di sini. Adanya item name dengan I huruf kecil. Nah ini juga dengan soal kuis kemarin yang alfa beta gamma itu. Jawabannya kan beta kalau nggak salah. Tapi ada yang salah karena jawabannya betanya B-nya kecil, bukan B besar. Ingat Python itu case sensitif. Termasuk juga kemarin yang hari itu ya ada Tuesday, Tue kan, TUE, T-nya besar kan. Ada yang jawabnya T-nya kecil. Itu kan beda, jadi salah itu hitungnya. Jadi saya rasa sayang sekali itu jadi salah jawabannya hanya karena kapitalisasi gitu. Lanjut, sama kayak Python ya, ini berarti dia case sensitif juga. Nah ini price sama item name. Kalau saya mau price aja, ya udah ini hapus aja. Nah sekarang saya punya seperti ini, bisa bikin sebelah-sebelah nggak ya? Sama seperti ini. Kalau cuma satu aja. Sayangnya nggak bisa dibikin, saya zoom out dikit ya. Nah, biar kelihatan. Ini yang kurung kotaknya 2, ini kurung kotaknya 1. Kelihatan ya bedanya? Yang atas lebih rapih gitu, karena ada garis-garisnya. Ya, bukan itu sih. Perbedaannya adalah, yang atas itu bentuknya data frame. Jadi ini tabel. Ya, ini tabel. Kebetulan tabel yang ada satu kolom. Tapi yang bawah ini adalah series. Bukan data frame. Itu. Artinya apa? Ini tuh sifatnya 2 dimensi, ini 1 dimensi. Nah, kalau saya balik ke cara yang tadi ya, misalnya Ctrl Z, press item name, kemudian kalau coba ini dengan cara yang tadi, yaitu dengan item name, maka dia akan keluarnya series yang 2 dimensi. Benar apa salah?
Salah. Kenapa? Karena series itu bukan 2 dimensi. Series selalu 1 dimensi. Jadi nggak ada istilahnya series 2 dimensi seperti ini. Ya. Yang ada 2 dimensi adalah data frame. Terserah dia mau ada 1 kolom seperti ini, ataupun 2 kolom kayak ini. Ya. Gitu. Jadi kenapa ini di kolom 2? Karena biar keluarnya adalah data frame. Ya. Ingat series itu nggak ada 2 dimensi. Series selalu 2 dimensi. Data frame ini pun walaupun ini cuma 1 kolom, ini 2 dimensi namanya. Karena ada 16 baris dan ada 1 kolom. Lanjut ya. Subsetting ini udah. Oke, sekarang selection. Sebenarnya selection ini nanti aja deh. Selection is in. Nah, mungkin kita masih mainan di kolom ya. Jadi ini mengambil beberapa kolom. Ya, mengambil beberapa kolom. Ambil 2 kolom. Nah, bayangin kalau ada 100 kolom, saya mau ngambil 99 kolom. Berarti saya ketikin nih satu-satu dong, sampai 99 kali. Nah, daripada seperti itu, kenapa nggak kita hapus aja kolomnya? Kolom 1 nggak kepake itu. Itu kita bisa pakai drop. Drop atau hapus. Kemudian kurung kotak. Nama kolom yang mau kita hapus. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Mungkin yang mau saya hapus adalah item ID. Sama tadi item name ya misalkan. Misalnya ya. Item name. Ingat tambahin axis sama dengan 1. Diingat aja dulu. Axis sama dengan 1. Alasannya nanti saya jelaskan. Tapi intinya kalau menghapus kolom, tambahin axis sama dengan 1. Jadi dari item yang awalnya isinya item ID, item name, stock, dan price, jadinya 2 kolom itu terhapus. Ya. Jadi ketika manipulasi kolom, teman-teman bisa ambil kolom yang mau dipakai atau hapus kolom yang nggak dipakai. Either way sama bijaknya sih menurut saya. Gitu. Jadi bisa cara ini atau item kurang double tadi, stock sama price. Nah, 2 baris kode ini memiliki output yang sama persis, yaitu ini. Ini dicomot, ini dihapus, itu aja bedanya. Itu untuk manipulasi kolom. Kalau manipulasi kolom atau ngambil-ngambil kolom, ini namanya istilah subsetting. Subset. Kalau ngambil-ngambil baris, itu bisa disebut sampling, kadang-kadang karena ngambil beberapa ya, atau indexing. Ini akan kita coba setelah ini. Seperti itu. Saya tadi buka-buka chatnya, tapi saya nggak langsung jawab ya, nanti di akhir aja sekalian. Saya buka biar notifnya nggak hilang aja. Oke, ini untuk kolom ya. Kalau kolom apa lagi ya? Nah, itu aja sih paling. Kalau nanti ada saya tambahin lagi. Kemudian sekarang baru manipulasi baris atau indexing atau sampling. Ada slicing ya namanya. Tapi slicing ini nggak mesti baris sebenarnya. Slicing itu slicing kolom ya berarti kita ambil kolom. Slicing baris ya ambil baris. Kita sebut sekarang indexing. Ini notifnya keluar terus ya. Nah sekarang kalau indexing itu ke baris. Nah, pertama kita print lagi data itemnya deh. Biar kita bisa lihat. Itemnya lihat dulu. Oke, sekarang kita lihat bahwa item ini, ya, lihat ya ini bentuknya masih sama kayak tadi setelah di sort ya. Karena memang ketika saya melakukan ini, saya belum melakukan assignment, belum melakukan item sama dengan item seperti ini. Ya. Nah, nggak saya assign. Jadi memang data itemnya nggak berubah gitu, kecuali dengan yang ini tadi. Nah ini ya. Nah sekarang ini itemnya. Saya pengen melakukan yang pertama set index. Jadi index itu yang ini kan teman-teman. Nah, index itu kita bisa ganti dia dengan kolom lain. Semisal kolom ini, kolom item ID ini menjadi index. Ya, itu bisa. Dengan cara item dot set index. Pilih
Indeks, pilih nama kolom yang kita mau gunakan sebagai indeks. Di sini item ID yang saya pakai. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, indeks itu bukan tadi di 7, 13, 15, tetapi indeksnya menjadi nama. Di sini adalah ID-nya. Gitu. Selain set index, sekarang baru melakukan selection. Ya, jadi set index ini, ingat kalau mau diubah permanen ya tambahin assignment ya. Tapi saya nggak mau ubah permanen. Ini set index. Ya jarang dipakai, tapi ya nggak ada salah yang tahu. Kemudian ada namanya conditional based selection. Jadi kalau di SQL itu kayak where gitu loh. Where stok lebih besar dari 30, misalkan seperti itu. Itu dengan cara item atau nama data frame-nya, kurung kotak. Ya, saya kasih spasi dikit biar enak spasinya. Nah, sekarang kita masukkan lagi item, nama kolom yang kita gunakan sebagai kondisi. Kalau saya di sini mungkin pakai price aja. Item price yang lebih besar dari berapa? 5.000 misalnya gitu. Maka dia akan menampilkan baris-baris yang memang price-nya lebih besar dari 5.000. Ini kondisinya, ada kondisi dalamnya. Nah, mungkin sebelum ke sini, saya bongkar dulu dikit ya. Sebelum masuk ke sini, ini saya komen aja, udah saya hapus. Nah, saya coba dulu. Sebenarnya keluarannya itu seperti ini prosesnya, di mana item price lebih besar dari 5.000, itu semua baris akan dimunculkan. Tapi akan ada nilai keluarannya itu true, false. True, true, false, dan seterusnya. Artinya, yang indeks 13, item price lebih besar dari 5.000 itu benar. Atau dalam kata lain, price-nya memang lebih besar dari 5.000. Untuk kolom 4, price-nya itu kurang dari atau sama dengan 5.000. Untuk kolom 11, itu lebih besar dari 5.000, dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang kita ambil yang hanya bernilai true. Maka kita gunakanlah dengan cara item kurung kotak kondisinya, atau sama dengan seperti yang di atas ini ya. Gitu. Jadi ini kondisi. Jadi kita hanya mengambil baris yang sesuai kondisi. Gimana kalau kondisinya 2? Nah, atau lebih, kita pakai kurung biasa dulu. Bentar, spasinya nggak usah dihilangin harusnya. Ya. Ini kondisi 1. Kalau kita pakai N, di sini bukan N ya, tapi pakai dan gitu. Dan dia ke-7. Kemudian misalnya ya, stok di atas, item stok di atas, let's say, 18 gitu. Ada nggak ya? Oh, ada, ini dia. Jadi ini udah item price yang di atas 5.000 dan item stock di atas 18. Dan ya. Kalau pakai atau ya tinggal ganti dengan, saya nggak tahu namanya ini apa, garis lurus itu. Jadi kalau N tuh kita pakai dan, kalau atau tuh pakai garis itu, entah apa namanya, N tuh pakai ini, kemudian kalau or tuh pakai ini. Ada satu lagi not ya. Not itu pakai not pakai ini. Apa namanya itu? Ini kalau saya run. Nah, jadi yang ini yang stoknya di atas 18 atau price-nya di atas 5.000. Atau ya. Gitu. Itu berdasarkan kondisi. Saya nyontek materi dulu. Remove index nanti aja deh. Drop index sudah tadi. Dua ini nanti aja. Selection. Oh ya, oke. Ini untuk kondisi ya. Jadi berdasarkan kondisi. Sekarang, nah saya punya, balik lagi saya punya item ini. Saya print terus ya item ini. Nah, dari tadi saya ngomong itu kalau ngambil sekian baris. Gimana kalau saya mengambil baris spesifik? Misalnya nih, saya mengambil baris ini. Baris indeks 9.
gitu ya. Jadi ada dua cara di sini, yaitu pakai lock, ya, pakai lock dan pakai iLock. Lock dan iLock, ingat dulu ini. Nah, formatnya adalah item.lock. Ya, saya mengambil item 9 ya. Item.lock 9. Seperti itu. Maka kalau saya print, ingat ya, item 9 itu sock ya. Oke, sock. Ya, item 9 itu sock. Oke. Ada lock, ada iLock. Mungkin saya print lagi deh itemnya di sini biar saya bisa nyebutin. Nah, jadi item 9 ada sock. Itu kalau pakai lock. Kalau pakai iLock, item 9 rubber. Loh, kok rubber ya? Anda bisa bantu kenapa dia rubber, bukan sock kalau pakai iLock? Mungkin chatnya nih ada. Oh, belum ada yang jawab ya. Kenapa kalau pakai lock dia mau tadi sock ya? Mau dia kaos kaki, tapi kalau pakai iLock dia malah ke rubber. Oke, ada yang jawab, berarti saya langsung jawab sendiri aja. Nah, kalau lock ini dia menggunakan nama indeks. Kalau iLock dia menggunakan urutan baris. Saya ulangin, lock itu menggunakan nama indeks atau indeksnya lah. Kalau iLock itu menggunakan urutan baris. Kasusnya 9 di sini ya. Nah, kalau kita pakai lock, indeks 9 ya ini, sock. Tapi kalau pakai iLock, dia pakai urutan 9. Jadi ini urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya rubber. Terserah ini dia mau indeksnya berapa, tapi ini urutan ke-9. Gitu. Dalam kondisi item atau sorry, dalam kondisi data yang indeksnya 0 sampai n, lock dan iLock tuh keluarannya bakal sama. Karena ya indeksnya ya urutannya. Indeks 0 ya di sini ya dia urutan ke 0. Indeks 1 ya di sini dia urutan ke 1 dan seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi memang lock itu ingat nama indeksnya atau indeksnya sorry. Kalau iLock itu menggunakan urutannya. Makanya di sini iLock 9 dia urutan ke-9 yaitu rubber. Sekarang gimana kalau yang diambil itu berupa range? Ya. Semisal saya mau ngambil dari soap sampai stick misalnya. Soap sampai stick. Di mana soap itu indeks 1 dan stick indeks 10. Ya. Jadi kalau pakai iLock kita bisa dengan pakai lock dulu deh. Pakai lock saya ambil soap dan stick gitu ya. Berarti dari 1 sampai 10. Yaitu 1 sampai itu titik 2 ya. Titik 2 10. Soap sampai stick. Itu kalau lock. Kalau iLock, ini saya simpan aja jawabannya dulu. Jangan dihapus. Kalau pakai iLock, ingat iLock berarti urutan. Berarti item.iLock di mana sub itu urutan ke 0, 1, 2, 3. Sub itu 3 ya. Berarti dari 3, saya ketik aja langsung 3 sampai 4, 5, 6, 7, 8. 3 sampai 8. Oke, saya coba ya. Jadi dari urutan 3 sampai 8. Ini indeks 1 sampai indeks 10. Kenapa sticknya nggak muncul ya? Nah, teman-teman, di sini perbedaan antara lock dan iLock yang kedua. Selain penggunaan urutan atau indeks. Di mana lock, saya komen ya, kalau lock, atau di sini aja deh, itu yang terakhir diikutkan. Semisal saya bikin tadi 1 sampai 10, berarti 10 itu diikutkan di sini. Stick itu diikutkan. Kita buktikan ya, stick itu diikutkan. Nah, kalau yang iLock, yang terakhir tidak diikutkan.
Ini agak hati-hati juga, gitu ya. Jadi itu perbedaannya dari segi pemakaian cara makainya sama yang terakhir itu diikutin apa enggak kalau dia berupa range gitu. Nah, jadi semisal ini contohnya karena 1 sampai 10 ya, saya coba contoh lain. Misalkan saya mau ngambil stick, rubber, sama sandal. Stick itu tadi 8 ya, urutan ke-8 ya. Stick, rubber, sandal. Artinya stick itu 8, 9, 10. Nah, kalau 8 sampai 10 sandalnya nggak ikut. Stick sama rubber aja. Ingat dia harusnya ditambah 1. Diajak. Tetapi kalau pakai lock, nah ini juga kalau lock ya, dia hanya menggunakan namanya. Jadi walaupun ini nggak ngurut, 10, 3, 8 gitu ya. Ya kita bikinnya dia adanya sesuai namanya, yaitu 10 sampai 8. Yaitu ini 10, 3, 8. Dalam kasus ini 10 itu lebih kecil dari 8 jadinya. Karena ini nama indeks, bukan urutan ya. Jadi 10 itu lebih kecil dari 8. Nih, stick, rubber, sandal. Itu ya, jadi beda lock sama iLock. Kalau teman-teman bingung dengan lock dan iLock ya, saran saya indeks ini dibuatlah ngurut. Jadi menggunakan lock maupun iLock tuh harusnya hasilnya mirip. Harusnya. Gimana caranya membuat ini balik dari 0 lagi jadi 1 lagi, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya? Maka indeks ini harus kita reset. Indeks ini harus kita reset. Dan setelah ke materi selanjutnya itu tentang reset indeks. Jadi tadi kita punya item yang ngacak ya. Item yang ngacak, kita bisa menggunakan reset index. Ingat ini belum di-assign ya, jadi dia item asli nggak akan berubah. Nah, maka kita lihat bahwa indeksnya dari 0 sampai 15. Di mana tadi yang teratas tuh key ya. Key pen bumerang, dia tetap key pen bumerang. Jadi reset index itu bukan ngembaliin yang tadinya di sort jadi unsorted gitu. Itu nggak bisa. Yang awalnya ngacak kita ngurutin, dari urutin kita balikin ngacak lagi, nggak bisa. Dia cuma mengubah yang awalnya indeks ini 13 jadi 0. Loh, Mas, tapi kok kayak kolomnya nambah ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kolomnya nambah. Dia nambah kolom indeks awalnya itu jadi di sini. Nah, untuk ngilangin ini, ya udah ini kan kolom, ini kan tabelnya 5 kolom, tinggal hapus aja dong kolom indeks dengan cara yang masih ingat ngapus kolom pakai drop ya. Bisa drop itu bisa. Tapi cara yang rumit dulu ya. Drop index dengan ingat kolom itu aksis sama dengan 1. Kenapa aksis sama dengan 1? Sebenarnya karena aksis 0 itu baris sebenarnya. Tada hilang. Tapi kok panjang banget sih Mas kodenya cuma untuk ngilangin itu? Ya karena sebenarnya ada cara lain yang lebih optimal yaitu item.resetIndex dengan keyword drop sama dengan true. Jadi iya, kolom yang kita indeks tadi kita hapus gitu aja. Yang mana hasilnya ada sama aja. Jadi tadi ngeset indeks bisa, ngereset indeks pun bisa. Ya. Ingat ini bukan proses nge-unsort sesuatu yang sudah kita sort tadi. Gitu. Kemudian apa yang ada yang ketinggalan nggak ya? Label based selection. Ini cuma nambah selection list. Ini mungkin teman-teman boleh pakai cara ini, tapi saya ada cara yang lebih simpel sebenarnya. Jadi tadi selain kita pakai log tadi ya, misalkan kita pakai item.log dari 3 sampai 12 misalkan ya. 3 sampai 12. Kemudian kita mau ngambil beberapa kolom aja. Ya udah kita tinggal kurung tadi lagi kayak cara yang pertama ya. Saya pakai ambil item ID.
kemudian sama stok misalnya. Nah, jadi ini yang kita pelajari tadi ya, cara ngambil kolom. Jadi ini anggap sebagai suatu data frame sendiri, ini cara ngambil kolomnya. Gitu. Nah, ini keluarannya seperti ini ya. Sekarang saya mau coba sesuatu dulu. Jadi ini kodenya sama persis, cuma urutannya saya ubah. Yang bagian ini, saya pindahin dia ke depan sini. Bisa juga. Dan sama persis ya. Jadi teman-teman istilahnya mau di subset dulu, ya subset dulu, baru diindeksin, itu bisa. Atau diindeksin dulu, baru di subset. Ya, jadi sama aja nih. Bedanya ini adalah ini ambil barisnya dulu, baru ambil kolomnya. Ini ambil kolomnya dulu, baru ambil baris. Yang mana itu hasilnya sama aja. Begitu teman-teman. Ini ada cara lain ya, yang pakai dot log, kemudian di dalamnya isi nama kolom, itu bisa. Tapi biar konsisten dengan cara sebelumnya kan kayak pakai ini ya, subset dulu, baru slice, index, ini index dulu, baru slice. Jadi teman-teman kalau pakai cara ini silakan. Ini. Nah, oh ya, log itu namanya label based selection. Kalau ilog tuh index based selection. Jadi coba informasi aja. Nah, itu untuk manipulasi baris maupun kolom. Sekarang baru manipulasi datanya. Karena dari tadi kita baru kayak ngapus kolom, nambah kolom, delete kolom, dan sebagainya. Tapi kita belum melakukan manipulasi nilai di dalamnya. Termasuk manipulasi di dalam itu dan nambah kolom tadi saya maksud. Semisal saya pengen nambah kolom total. Gitu ya, total itu stok kali price. Gitu. Itu saya bisa aja bikin dengan cara item apa tadi stok nih, stok dikali dengan item price ya. Nah, keluarnya akan seperti ini. Ini series. Saya pengen biar hasilnya langsung di sini. Nah, sayang sekali kalau seperti ini kita nggak bisa bikinnya nggak permanen. Kita harus membuat ya kolom baru yang memang nempel di data. Maksudnya nggak cuma untuk di display terus nanti kalau kita run ulang dia hilang gitu. Jadi dia permanen dengan cara item nama kolom barunya apa? Nah, kolom baru mungkin subtotal gitu ya. Ya. Item subtotal itu sama dengan item stock dikali item price. Maka kalau kita buka item yang baru, item, nah ini sudah terganti secara permanen ya. Karena di sini ada assignment, ada sama dengan, ya. Itu. Nah ini salah satu manipulasi data, sekaligus tambah kolom. Jadi kita mengganti nilai. Nah sekarang manipulasinya lain, semisal gimana kalau kolom itu kita edit. Misal stok itu saya mau bagi, jangan beli ya. Semua stok saya kalikan 3. Berarti semua stok saya kalikan 3. Udah. Tapi ini nggak tersimpan. Dan di sini seperti ini aja. Jadi yang saya perlihatkan cuma stoknya aja, tapi bukan semua data frame-nya. Karena apa? Karena proses ini terjadi pada satu kolom. Di mana tadi saya bilang kolom itu adalah series. Jadi proses ini hanya terlihat di satu series aja. Kalau kita melihat di semuanya, sayang sekali kita harus simpan datanya. Dengan cara item, mungkin kita bisa langsung tumpuk di item stok ya. Langsung tumpuk seperti ini. Jadi stok yang awalnya sekian, itu akan dikalikan 3 semua. Kita lihat di sini, item. Maka di sini stoknya semua dikali 3. Ya. Gitu. Nah, sekarang saya mau bikin kolom lain, tetapi dari satu kolom. Misalkan saya mau apa ya? Subtotal. Dari subtotal saya
mau bikin kolom katakan pajak, di mana pajak itu 10%-nya kan. Jadi item misalkan teks gitu ya. Sama dengan dari item subtotal itu saya bagi 10% gitu. Saya bagi ke bawah ya. Itu. Nah, intinya apa? Itu kita bisa buat kolom baru dari manipulasi kolom lain atau buat kolom baru dari manipulasi kolom lain dengan operasi matematika, atau kita langsung bisa mengubah kolom dengan manipulasi matematika langsung numpuk ke kolom itu sendiri. Gitu. Kemudian tadi saya sepintas lihat ada pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan di sini stoknya saya ubah tadi ya, dikalikan 3, ini subtotalnya nggak berkalikan 3. Nggak, itu karena istilahnya kalau di ini sifatnya itu yang kita referensikan tuh bukanlah nilainya ini, tetapi apa ya istilahnya? Yang kita simpan itu nilai yang nilainya gitu. Kalau di Excel tuh bukan rumusnya kita simpan di sini. Kalau di Excel kan kalau di sini yang kita simpan berarti C1 kali D1 gitu kan. Maka hasilnya gini itu yang disimpan di Excel. Tapi kalau di Python bukan kayak gitu, bukan formulanya yang disimpan. Tapi memang nilainya langsung. Makanya ketika ini berubah, ini ya nggak berubah. Gitu. Ya kalau kita mau hitung ulang ya tinggal kalikan aja ulang ini. Kemudian, nah sekarang baru kita masuk ke insight. Mendapatkan insight dari data. Pertama, kita bisa melakukannya namanya describe. Sebelum itu saya izin untuk menggambar sesuatu di sini. Menggambar garis. Artinya kita masuk ke ini baru. Nah, kita describe. Describe itu untuk mendapatkan karakteristik dari kolom. Dengan ini saya udah lihat dengan cepat bahwa di kolom stok itu ada 16 nilai, di kolom price ada 16 nilai, subtotal juga sama, tax juga sama. Kemudian saya lihat min-nya, lihat subtotalnya, lihat teksnya, itu kelihatan min-nya, sorry. Min-nya maksud saya. Min itu min dari stoknya, price-nya, subtotalnya, standar deviasi, minimal, 25% itu berarti Q1, kemudian di median, Q3 nilai maksimal. Dan sebagainya. Itu ya. Describe. Kemudian apa ya? Describe. Oke, sekarang ada yang lain ya. Oh ya, teman-teman kalau perhatikan tadi kan ada namanya item name ya sama item ID. Tapi item name sama item ID nggak ada di sini. Karena describe ini otomatis mencari kolom-kolom yang memang sifatnya numerik. Seperti itu. Nah, selain describe, kita bisa juga spesifik menggunakan mendapatkan informasinya. Misalkan item dot min kan, min ya. Sorry, kayaknya ini nggak perlu gini. Oh, ini. Ini kenapa ada error dikit ya? Oke, teman-teman sedikit informasi, kalau ada seperti ini bukan error. Karena hasilnya memang keluar ya. Tetapi ini kayak warning. Jadi di istilahnya future warning. Jadi di masa depan, di Panda versi depan, .min ini mungkin akan tidak bisa bekerja seperti ini gitu. Apa ya istilahnya? Kemudian itu ya, jadi selain pakai describe, kita bisa langsung aja min. Selain min itu ada min, count, median, mode, var, standar deviasi, sum, dan kuantil. Gitu. Jadi saya contohnya cuma min. Nah, min itu teman-teman bisa langsung lakukan di data frame-nya. Ya. Bisa langsung di data frame-nya. Atau teman-teman slash dulu dia. Misalkan kita mau lihat, ya mungkin saya lihat stoknya aja. Stok sama price gitu. Bisa. Nah, kalau teman-teman mau satu aja, seperti ini bisa. Tapi ini masih dalam bentuk data frame.
Kalau mau satu kolom aja, ingat dia buat dalam bentuk series. Kotaknya cuma satu. Langsung keluar nilainya. Mungkin kalau kita selain stok, mungkin saya mau lihat price, lihat median ya. Misalnya gitu ya. Atau saya mau lihat standar deviasi. Atau mungkin yang tadi nggak ada adalah sum. Di sini nggak ada tuh sum. Nah, itu jumlahnya. Jadi semua totalnya itu berapa nih? 100.000 total price-nya. Ya kah? Ya, jadi selain sum itu min, max, ada deviation, modus, sorry ada mode di sini. Mode nilai yang terbanyak muncul ya. Nah, di sini agak beda sedikit. Mungkin jangan pakai price, saya pakai stok aja. Nah, di sini ada dua nilai yang muncul, 54 dan 63. Karena apa? Memang kalau modus itu kan memang bisa lebih dari satu ya. Karena yang terbanyak tuh bisa ada beberapa gitu, nggak cuma satu nilai. Makanya keluarnya adalah series. Bukan nilai tunggal atau integer kayak tadi. Gitu. Kemudian, mungkin kalau ini saya langsung cepet aja ya. Jadi kan ini cuma ganti belakangnya pakai min, median, modus, max, min, kemudian std. Nah, ada kemudian namanya agregat. Agregat. Agregat itu apa? Kalau di SQL teman-teman kenal dengan istilah group by. Group by. Misalkan kalau di SQL itu kan misalkan ya kalau kita pakai data ini select mungkin min AVG ya AVG AVG dari misalkan price gitu ya. Kemudian saya lihat item ID-nya AVG price, kemudian nilai maksimum dari stoknya misalkan. Oh, ini nggak bisa agregat di sini nggak ada ya. Oke, kita coba saya lihat data yang lain dulu. Coba lihat item 2. Di sini nggak ada yang sama. Coba saya lihat invoice saja. Oke, kita pakai data invoice ya. Data invoice-nya ada yang double-double, jadi kita bisa agregat aja nanti. Oke. Invoice, teman-teman, data invoice sudah diupload ya di sini. Masih ingat cara masukin data? Import data? Itu dengan cara invoice, nama variabel ya. Invoice sama dengan pd.read xlsx. Invoice.xlsx. Oke, saya tunggu dan belum ada yang koreksi saya ya. Di chat belum ada yang koreksi. Ini salah. Bukan read xlsx, tapi read excel. Jadi saya nunggu ada yang bilang salah gitu. Nah, baru saya bilang baru ada. Oke. Sorry. Jadi kalau ada saya salah langsung koreksi. Bisa jadi itu berupa tes. Oke, jadi di sini ada invoice ID, kemudian ada quantity. Nah, ini kita coba agregat ya. Kalau kita mau dapetin ini kan biasanya kalau di SQL tuh caranya adalah select invoice ID, kemudian saya mau dapetin max dari quantity soalnya from nama tabelnya apa ya? Nama tabel invoice ya, invoice gitu kan. Group by 1 atau group by invoice ID. Kan gitu ya kalau di SQL ya. Nah, kalau di Python saya hapus dulu aja. Saya copy ke bawah aja. Di Python kita panggil dulu invoice dot group by gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman lupa, saya kayak ini saya contohnya lupa, nyontek ke sini aja. Pakai langsung gitu aja ya. Oke, mungkin ini prakteknya ini bisa kita pakai by atau misalnya nggak usah pakai by, tapi langsung aja nama kolomnya. Di sini saya pakai kolom tadi, kolom invoice ID ya. Invoice ID. Saya run dulu coba. Nah, dia akan muncul seperti ini.
Tapi ini belum dalam bentuk data frame seperti tadi. Gitu. Ini masih group by. Gitu. Nah, sekarang baru AGG. AGG, tadi saya mau lihatnya apa? Maksimum ya. Langsung aja kasih max gini. Itu bisa. Maka semua kolom akan diambil nilai maksimumnya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa maksimum itu tidak harus berupa numerik. Jadi yang kategorik pun bisa diambil maksimumnya, yaitu yang digit depannya ini paling besar gitu. Kok digit apa ya? Karakter terdepannya paling besar. Paling besar itu seperti apa? Logikanya U itu lebih besar dari A gitu. Atau Z itu alfabet terbesar. Tapi nggak logis ya di sini ya. Nah, kemudian ini kita udah dapat kuantitinya, kita ambil kuantiti maksimal dari masing-masing invoice ID, kemudian ya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, gimana kalau sebenarnya kuantiti itu saya nggak mau ngambil maksimalnya, tetapi saya mau ngambil katakan min-nya dan max-nya, atau min dan min rata-rata maksud saya ya, min rata-rata dan min minimal gitu. Nah, itu kita bisa bungkus ya dengan dibikin dictionary. Jadi saya mau bikin dictionary seperti ini dulu. Saya namain AGG dik gitu ya. Saya mau bikin dia, kalau kolomnya tadi apa? Quantity, itu saya akan agregat dia dengan saya pengen apa? Min sama min dan min ya. Saya nggak tahu cara baca yang benar. Maka AGGDIC ini tinggal masukinnya ke sini. Ini dalam bentuk dictionary di mana key-nya adalah nama kolomnya dan value-nya adalah cara agregatnya. Di mana cara agregatnya nggak mesti satu. Bisa min dan min, nggak mesti satu, nggak mesti dua, bisa tiga bahkan. Jadi misalnya gitu ya. Ada tiga. Kalau saya run, nah maka dia akan kelihatan bahwa ada standarisasinya yang nggak ada, kosong. Ini artinya dia ada satu nilai aja di sini. Gitu. Kemudian selain itu, ini bisa nambah lagi key lain. Kebetulan karena di sini cuma ada quantity sama apa tadi? Item ID ya, invoice ID ya. Bukan. Saya lupa sebentar. Item ID ya benar, item ID. Berarti kita bisa dengan cara item ID. Mungkin kita gunakan dia max gitu. Tapi kita tahu bahwa max bisa di median misalkan ya. Tapi kita tahu bahwa median itu nggak bisa digunakan di item ID karena item ID itu adalah kategorik. Maka kalau kita run ini, dia akan error. Karena memang median itu nggak bisa diimplement di item ID. Could not convert string to float. Jadi kalau kita mau cari median kan tiap data tuh diubah dulu, dipastikan bahwa bentuknya itu float. Sedangkan ini bukan float. Gitu. Jadi memang nggak bisa. Mungkin item ini saya pakai max. Jadi item ID yang paling besar atau urutannya paling tinggi sama min gitu misalnya. Jadi quantity max min. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Mungkin saya sambil saya istirahat ini, saya coba jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Saya bahas dari atas aja deh. Semoga ada yang jawab. Kalau saya ada di luar folder yang Google Club. Ada di folder di luar folder. Ada folder di folder Google Club-nya, caranya manggilnya gimana kok? Yang filenya nggak kebaca. Connect G Drive. Oh, ini udah ada yang jawab ya. Mungkin maksudnya Connect G Drive ya yang ini, yang dari Kak Amelia ini. Oh, mungkin gini pertanyaannya. Oh, udah dijawab nih. Kalau mau nambah dalam folder, tinggal tambahin nama folder tadi ya. Kemudian TTP jalurnya, oke, udah dijawab ya. Sebenarnya saya nggak ngerti pertanyaannya apa tadi ya. Masih udah jawab. Kenapa kalau mau indexing kurungnya pakai kurung double? Nah, udah dijelasin tadi ya. Kalau kurung double dia akan apa istilahnya?
subsettingnya itu hasil akhirnya berupa data frame, tapi kalau satu kolom, satu kurung aja itu hasilnya series. Sesuai kebutuhan aja. Kalau yang butuhnya cuma series ya satu kotak aja. Kalau kurung siku 2 menjadi 2 dimensi, berarti kurung siku yang 3 akan menjadi 3 dimensi. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Kebetulan aja. Kok saya tetap di shock? Oh, bukan. N-1, Kak. Drop. Totalnya ikut berubah. Nah, ini pertanyaan tadi ya. Jadi, ingat bahwa ketika kita melakukan manipulasi data, misalkan dengan nambah kolom, yang kolom itu tuh hasil operasi dari kolom-kolom lain. Ketika kolom lainnya berubah, kolomnya itu tuh tetap sama. Karena nilainya yang di-paste ke kolom tersebut. Bukan kayak Excel yang rumusnya di-paste. Kalau di kolom press yang ada data nol, hasilnya error tidak min-nya. Oh, kalau min tuh enggak. Jadi semisal ada data 1, 2, 3 sama 0 gitu ya. Maka rata-ratanya hanya ini aja. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. Bukan dibagi 4. Misalnya datanya 2 sama 0 ya udah rata-ratanya berarti 0. Sorry 2. Kok 0 sih? Kemudian read Excel. Kalau mau min tapi waktu import datanya masih string itu gimana, Kak? Oke. Saya asumsikan bahwa datanya itu sudah bisa diimport ke dalam bukan diimport, bisa diubah ke dalam bentuk gini ya, dalam bentuk numerik ya. Sebenarnya di Python kalau apapun yang angka, ketika kita read CSV atau read Excel, itu otomatis dia dianggap sebagai numerik. Semisal nomor telepon ya. Nomor telepon itu kan sebenarnya dia bukan angka kan, itu string sebenarnya. Nah, itu kita bisa gunakan di sini yang namanya misalkan ya di sini contohnya tadi item, saya lihat dulu. Kalau pertanyaan Kak Dimas tuh gimana ngubah dari string ke integer? Saya balikin nih dari integer ke string aja, ya. Jadi kita bisa dengan cara item nama kolomnya, misalkan kolom stok ya. Ini kalau kita lihat dtypes-nya, dtypes itu data types ya, itu masih integer. Kalau saya mau ubah dia jadi string, kita bisa pakai dengan cara s-type, str. Ingat bahwa ini tidak berubah secara permanen. Kalau mau diubah secara permanen, ya ingat di-assign lagi. Di-assign lagi. Jadi s-type. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaan Kak Dimas, in case misal ada data yang string mau diubah jadi integer, ya s-type integer gitu. Atau float, atau integer jadi float misalnya, s-float misalnya ya. Oke, saya tanya jawab cukup dulu. Saya lanjutkan. File yang mau di-read-nya tidak ada di folder yang sama dengan file Google Colab-nya, tapi harus keluar folder dulu. Oh, gitu. Itu maksudnya. Oke. Itu kita pakai titik 2 ya. Titik 2, titik. Jadi misalkan pd.read CSV ya, misalnya saya read CSV, itu kalau titik 2 ini artinya balik ke atas gitu. Balik ke atas sekali, kemudian masuk ke folder A, masuk ke folder B dalam folder A, kemudian baru mencari file CSV. Jadi titik-titik itu balik ke atas gitu. Ya. Ini kalau udah terjawab ya syukurlah. Jadi kalau misalkan mau melikuk-likuk gitu ya, keluar masuk folder gitu ya kayak gini caranya. Oke, saya lanjut. Kumulatif ini mungkin dicoba sendiri aja ya. Kumulatif max, kumulatif min sama kumulatif min coba sendiri aja. Kemudian ini teman-teman bisa coba sendiri juga drop duplicates. Ini untuk namanya sama ya, drop duplicates berarti untuk menghapus kalau memang ada row yang terduplikat. Misalnya tadi ya invoice ya. Invoice dot drop duplicates. Kalau ada yang sama dia akan dihapus. Ya kebetulan kayak nggak ada yang sama sih. Jadi ya. Nah, tetapi gimana kalau saya mau menghapus invoice ID dan kuantitinya kalau sama dihapus. Saya mengabaikan item ID-nya saja. Jadi kayak contoh yang ini ya. Ini dihapus karena ini sama 8 dan ini I773. Nah, kita bisa pakai namanya di sini sub
subset. Subsetnya adalah tadi invoice ID dan quantity. Sorry, jangan lupa petiknya. Nah, jadi dihapuslah. Saya lupa dihapus yang teratas apa yang terbawah. Nah, karena saya lupa, saya kasih tahu satu lagi. Kita bisa dengan cara keep. Keep, kalau keep first, itu yang disimpan itu yang pertama kali ketemu. Kalau keep last, itu yang terakhir kali ditemukan tuh yang disimpan. Atau lagi keep none, kalau salah. Keep none gini. Sorry, kan none-nya dipetik. Pertanyaan kecil. Oh, false, sorry. Bukan keep sama kan false. Kalau keep sama false, nggak ada yang disimpan sama sekali. Jadi tadi kita lihat bahwa I773 itu ada 2 ya. Dan dua-duanya dihapus di sini. Barusan yang terhapus. Oh ya, makasih informasinya. Tapi kalau teman-teman nggak yakin ya, tinggal tambahnya keep first atau last ya. Saya nggak yakin juga yang mana yang kehapus. Oke, keep aja. Itu ya, atau duplicate. Jadi nggak mesti, kalau kita nggak pakai subset, artinya satu row ini harus sama persis. Ya. Tapi kalau pakai subset, berarti cuma cek berapa kolom. Kemudian ini kemunculan value counts, ini nggak penting sih, tapi ya dicoba aja invoice misalkan apa ya, invoice ID aja, invoice ID dot value counts, ya berarti kita akan menghitung kemunculan, berarti I773 itu 3 kali, I323 3 kali, dan seterusnya. Ya, saya nggak tahu informasi apa yang kita bisa dapat dari sini. Satu lagi unik aja nih, unik. Unik itu nilai uniknya tanpa kemunculannya. Berapa kali kemunculannya. Unik seperti ini, n unik itu menghitung panjangnya ini. Artinya ada 11 nilai unik di dalamnya. Di mana itu adalah ini, dan seterusnya. Yang mana kemunculan masing-masingnya adalah dengan value counts. Gitu. Aduh, waktunya. Kemudian tadi, oh ini udah malah saya jelasin. Jadi group by ya, group by ini sama ya, grupnya pakai ini. Bedanya adalah dia di slice, ada slice-nya lagi sekali di sini. Ini menurut saya bukan best practice-nya ya, tapi nggak apa-apa dicoba aja. Jadi kalau di kode ini, dia pertama itu group by berdasarkan general. Setelah melakukan group by berdasarkan general, dia ambil kolom global sales-nya aja. Ya, jadi cuma satu kolom diambil. Baru diambil min-nya dari global sales. Gitu. Hanya dipisahkan berdasarkan general. Kemudian di sini sama, cuma bedanya yang diambil tuh bukan cuma min, tapi min dan max. Kemudian ini tadi ya, kalau kita grupanya dari banyak, saya lupa saya udah jelasin belum ya? Yang grupanya dari banyak, oh ya belum. Di sini grup banyak kan saya pakai invoice ID ya. Sebenarnya bisa juga kita gunakan dia dengan multiple variable. Jadi saya dengan invoice ID saya bisa group by dia dengan misalnya ya item ID, itu bisa. Jadi group by-nya ada 2. Kalau di SQL lu kayak select invoice ID max quantity from invoice ID, group by invoice ID terus sama item ID. Kan bisa di SQL kayak gitu. Kemudian di sini saya agregatnya menggunakan dictionary. Walaupun di sini sebenarnya nggak ada, tetapi agregat menggunakan dictionary itu bisa menyebabkan ini maksudnya, 2 kolom ini tuh diagregat dengan cara yang berbeda. Misalkan di sini kalau kasus di gambar ini ya, JP Sales itu ya kita ambil min dan max-nya, EU Sales itu min dan max-nya juga. Tetapi kalau pakai dictionary seperti ini, agregatnya quantity sama agregatnya item ID itu bisa berbeda. Kalau quantity saya pakai min dan std, kalau item ID saya pakai max dan min. Seperti itu. Either way, gunakan sesuai kebutuhan aja.
Seperti itu. Kemudian dtype sih tadi ya, dtype sama xtype, kebetulan ada pertanyaan dari Kak Dimas tadi. Jadi dtype itu untuk mendapatkan tipe datanya, xtype untuk mengganti tipe datanya. Gitu. By the way, ini kayaknya gambar karena formattingnya juga geser-geser ya. Nah, kemudian mendeteksi missing value. Nah, ini mungkin agak penting kalau setelahnya, tapi jawabannya pasti 0 sih. Misalkan di data ya, data item tadi, kita tinggal cek ISNA. Nah, keluarannya akan seperti ini. False, false, false. Karena memang ini nggak nol gitu. Kalau saya pengen hitung berapa yang false, itu saya bisa dengan cara ini pakai any dulu. Sorry, ini mendeteksi ada apa enggak false-nya. Ada apa enggak true-nya. Kalau false semua, berarti satu pun nggak ada yang nol di sini. Tetapi kalau di kasus ini, ada satu aja yang nol gitu ya. Any itu akan membuat nilainya true, walaupun hanya muncul sekali. Ya. Any gitu. Itu untuk missing value pakai ISNA. Kemudian selain ISNA, ISNUL kayak sama aja. ISNUL sama aja. Sama aja. Nah, kalau ini kita bisa hitung. Ingat kemarin kalau 0 itu kita anggap sebagai false, 1 kita anggap sebagai true. Dan itu sebaliknya juga. Artinya, false kita anggap sebagai 0, dan true kita anggap sebagai 1. Kemudian, jadi kita kalau jumlahkan, atau kita pakai sum tadi ya, false ini kan 0, ini 0. Kalau 0 kita jumlahkan semua ya 0. Gitu. Loh. Nah, kemudian totalnya 0 semua. Berarti kita bisa lihat bahwa kolom item ID itu ya nggak ada nulnya. Item name juga nggak ada nulnya, dan seterusnya. Gitu. Kemudian menghapus missing value ya pakai drop nah. Drop nah itu menghapus satu baris tapi ya. Jadi misalkan ada satu baris di mana misalnya ada 4 kolom ya. Di satu baris itu cuma ada satu kolom yang nul. Tapi baris-baris itu dihapus. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mengganti missing value. Mengganti missing value dengan nilai 0. Ya, filna 0. Atau menggunakan filna dengan let's say unknown gitu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, di sini filna 0 yang contoh di atas ini digunakan untuk melakukan mengganti nilai missing value untuk seluruh data frame. Tetapi kalau ini hanya mengganti yang kolom publisher saja. Ingat ini kurung kotaknya cuma ada satu lapis, artinya ini adalah series atau ini adalah kolom, bukan tabel. Ya. Mungkin yang ini mengubah nama kolom bisa dicoba sendiri aja ya, saya praktekkan. Nah, sekarang soal ada combining ini. Saya takut nggak keburu waktunya. Saya nyontek sebentar ya. Oh ya, cukup kayaknya untuk join. Tinggal materi ini. Nah, kalau tipe join sepertinya saya nggak perlu jabarkan lagi ya. Karena di SQL sudah ada, tapi ingat ada inner join yang di kedua datanya ada. Kemudian outer join yang ini gabungan left sama right sebenarnya ya. Jadi kayak union, ini intersection, ini left, ini right gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di belakang aja, tapi saya rasa di SQL sudah cukup jelas. Kalau di SQL kan itu pakainya on ya. Misalkan select, kalau dalam kasus ini saya item sama invoice saya mau join. Select bintang, saya mau lihat semuanya ya. From item join invoice on item dot, saya lupa tadi invoice ID ya. Invoice ID. Sorry, item dot item ID kalau salah sama dengan invoice dot item ID.
Gitu. Kalau nggak salah ya tadi saya lupa nama kolom. Nah, sekarang kalau di Python itu kita sama caranya, tapi kita menggunakan yang namanya merge. Sebenarnya nggak cuma merge, tapi kita bisa menggunakan join. Jadi kita pakai merge itu. Nah, sekarang di sini ceritanya saya punya tabel yang namanya tabel left sama tabel right. Jadi merge-nya tinggal tambahin aja left, right. Left itu tabel yang sebelah kiri, right itu tabel sebelah kanan, on itu di mana ngejoinnya. Kalau on sama dengan key, artinya baik key yang di left sama key yang di right. Seperti itu. Ini kalau SQL seperti ini, saya langsung coba di Python-nya aja. Tapi sebelum itu, saya nggak pernah hafal datanya, jadi saya nyantek dulu. Item itu, ada item ID, ya, sama item name, ada dan seterusnya. Kemudian invoice. Ya, invoice itu ada item ID. Oke. Coba kita joinkan tabel ini dengan cara ngegabungin item sama invoice-nya. Jadi, teman-teman bisa simpan dia dalam tabel baru, mungkin dengan new table gitu ya. New table sama dengan pd.merge gitu. Tapi saya nggak assign dalam satu variabel, jadi saya biarkan dia hilang gitu aja nanti. pd.merge. Nah, data pertama itu data yang kiri, mungkin saya pakai yang item ya. Kemudian data yang kedua itu tadi adalah invoice. Di mana digabungkan dengan, coba saya run dulu ya. Nah, kalau saya auto run, dia kayaknya otomatis mencari nama kolom yang sama. Dalam kasus ini item ID. Tetapi biasanya kalau di SQL atau tabel biasanya, kalau tabel item, ID-nya itu bukan item ID kan, tapi ID tok gitu lah. Ya kan ya? Itu biasanya nggak bisa kayak gini caranya. Ini kebetulan saya sengaja bikin nama kolomnya item ID, jadi ya bisa gitu. Jadi kita pakai di sini on sama dengan item ID. Kebetulan sama soalnya. Cuma ini sama aja. Nah, saya tadi bilang kalau item itu biasanya nama ID-nya itu bukan item ID, tapi ya ID gitu aja. Di invoice baru item ID. Nah, gimana cara ngejoin kalau nama kolomnya berbeda? Misalkan kayak di sini ya, select bintang from item join invoice on item.id sama dengan invoice.item ID. Ini dua-duanya beda nama kolomnya. Gimana cara ngejoinnya kalau kayak gitu? Nah, selain menggunakan on, kita bisa menggunakan namanya left on. Jadi kirinya itu, tabel yang kiri itu ID, tabel yang kanan menggunakan item ID. Tapi ini akan error ya, karena memang nggak ada namanya kolom ID di itemnya. Ini akan error. Tapi ini saya cuma demonstrasi aja, kalau semisalnya tempat ngejoinnya yang kiri sama kanan itu berbeda. Gitu, kayak gini. Seperti itu. Oh, sorry, ada how itu lagi. Jadi di sini, teman-teman, saya biar rapi, saya tak enter kayak ini ya, biar rapi. Nah, selain left on, right on, gitu. Kebetulan karena ini sama, pakai on aja bisa. Itu kita bisa how. How itu kalau kita pakai inner, ya berarti defaultnya inner ya. Kalau kita pakai outer, on outer, ya kita perhatikan sini ada banyak nilai nan ya. Kalau nggak salah lihat, kayak item ID ada semua deh. Nggak ada yang nol ya. Nah, saya coba pakai item 2 deh. Contoh lain. Yang lain. Saya pakai item 2 coba. Nah, ini baru bisa kayaknya ada error-error. Nah, intinya gitu. Ya kalau outer berarti outer join seperti yang di atas tadi ya. Saya balik ke atas dulu. Kemudian saya coba left sama right. Saya coba right ya. Nggak ada yang nol. Artinya tabelnya itu seperti ini. Ini item, ini invoice. Yang terpaut itu item,
Yang dalam tuh invoice. Gitu. Karena semua invoice memiliki item, tapi nggak semua item memiliki invoice. Gitu. Itu untuk left dan right. Kita menggunakan pd.merge. Ya, ada yang saya ketinggalan nggak ya? On, left, hold, on. Ini kan sama. Jadi left join, right join. Nah, yang kedua, ini join. Kalau tadi kita bilang merge ya, kalau merge itu berdasarkan on-nya ini. Tetapi kalau join itu berdasarkan indeksnya. Jadi nggak pakai on. Mirip sih sebenarnya, cuma bedanya dia nggak pakai on itu, tapi pakai indeksnya. Kita perhatikan di sini bahwa ada K0, K1, K2, K3. Kalau ini K0, K1, K3, K4. Otomatis kalau join-nya inner join biasa ya, dia akan seperti ini, K0, K1, K3, K4. Sebentar. Oh, sorry. Dia kalau ini, dia default adalah left join, bukan inner join. Nah, kalau contoh di atas, kebetulan yang left yang kiri, right yang kanan. Jadi K0, K1, K2, K3. K0, K1, K2, K3. Kalau yang contoh bawahnya, right-nya yang kiri, left-nya yang kanan. Makanya ini jadinya K0, K1, K2, K3, K4. Jadi otomatis dia default-nya adalah left join. Dia ngejoin ke yang sisi sini. Ya. Menyesuaikan indeks di yang ini. Kalau ini right-nya yang dijoinkan jadi left join, maka dia K0, K1, K3, K4. Ini sama ya. Ini pun sama. Dan kita perhatikan nama kolomnya. Di sini AB-nya duluan, ya. Di sini CD-nya duluan. Gitu. Jadi join itu mirip kayak merge, tapi dia defaultnya adalah left join. Tabel yang dot join itu yang jadi left. Kemudian nggak pakai on, tapi pakai index. Contoh, semisal item, tadi kita lihat lagi itemnya ya. Saya lupa terus item itu. Item dot join dengan invoice. Index. Saya lihat invoice ini. Oh, sorry. Ada kolom yang sama di sini. Karena di item itu ada kolom item ID, di invoice juga ada kolom item ID. Nah, di sini bermasalah dia. Ingat ngejoinnya karena bukan pakai item ID, tapi pakai index tadi. Jadi invoice saya hapus saja. Drop apa tadi? Drop item ID. Gitu. Ini coba saya run dulu ya. Udah kok error ya? Ada yang bisa bantu nggak? Kenapa errornya? Belum ada? Kenapa errornya ini? Akses 91 ya. Jangan lupa bahwa kolom itu adalah akses 91. Nah, ini kalau kita pakai itemnya yang di kiri, invoice-nya di kanan. Ini saya balik sekarang ya. Ini saya komen dulu. Saya komen aja. Terus saya copy. Invoice-nya saya bawa sini. Itemnya saya bawa ke sini. Sama sih kayaknya. Ya, tapi intinya gitu. Dalam prakteknya, join ini sedikit lebih jarang ketimbang merge. Karena merge dia ada konsepnya benar-benar mirip SQL ya, pakai on itu. Dan itu lebih mudah dipahami menurut saya. Ketimbang pakai merge. Tapi, sorry, merge itu yang pakai on, join yang pakai index. Udah malam saya agak error dikit.
Intinya kita gunakan merge saja. Merge itu yang lebih mirip dengan konsep dari SQL. Gitu. Itu untuk join. Yang terakhir adalah concatenate. Nah, concatenate ini konsepnya kalau di SQL itu union. Tapi union itu dilakukan kalau kolomnya sama kalau di SQL. Jadi dua data yang diunionkan harus memiliki kolom yang sama. Kalau di Python bisa berbeda. Mungkin di sini kita akan menggunakan data selanjutnya. Kita tadi udah pakai item sama invoice, sekarang kita pakai item 2 dan item 3. Silakan coba di-load sendiri dulu. Sama saya bantu. Item 2 9 PD. .read Excel. Item 2.xlsx. Saya mungkin masuk ke sampel data ya, sampel data. Tapi besok keluar lagi. Kayak gini. Ini bisa. Tapi 2 kali kerja namanya. pd.read Excel. Sorry. Item 3.xlsx. Saya kemudian mau lihat item 2 data 5 data pertama aja, yaitu menggunakan lihat 5 data pertama dari item 2 menggunakan add ya. Kemudian kalau item 3 menggunakan apa kalau data terakhir? 5 data terakhir menggunakan tail ya. Jadi item 3.tail. Nah, kalau seperti ini baru kita bisa lakukan concatenate. Nah, itu pun ada 2 cara. Yang mana sebenarnya tinggal concat seperti ini aja. Dia langsung ditumpuk. Ya, langsung ditumpuk gitu. Kemudian kalau kita tambah aksis sama yang satu, dia numpuknya ke samping. Ya. Kalau mungkin kalau contoh yang ini akan lebih kelihatan ketimbang contoh yang saya berikan. Tetapi yang teman-teman perlu note di sini adalah ketika kita concat ya, concatenate atas bawah dengan cara yang ini, itu indeksnya dia akan mengikuti indeks defaultnya. Jadi kalau tabel yang left ya, tabel yang left itu kan yang ini ya sebenarnya. Ya. Kalau yang right itu kan yang ini. Yang inilah. Indeksnya bakal ada yang double ini. Ya. Dan ketika kita menggunakan log gitu ya. Karena kalau ILOG kita menggunakan urutan ya. Tapi ketika kita menggunakan log nanti bisa bermasalah. .log K1 misalkan. Itu akan 2 hasilnya. Nah, kalau seperti ini kita gunakanlah ilog atau kita reset indeksnya. Seperti itu. Jadi kalau saya coba di sini, sorry. Dengan cara pd.concat ya, concatenate item 2 dan item 3. Concatenate ini nggak mesti dengan 2 data aja, bisa 3 data. Misalkan saya punya item lagi. Nah, untuk teman-teman ingat tadi item itu dia punya tambahan kolom ya. Ada tambahan kolom teks sama subtotal tadi. Jadi ketika saya melakukan concatenate ini, dia akan nambah kolom lagi untuk item 2 dan item 3. Tapi isinya kosong. Ini item 2 ya, dari 0 sampai 15. Ini. Kemudian dari 0 sampai 15 yang kedua itu item 3. Kemudian ini item tadi 13, 4 yang ngacak tadi. Dan itu ada isinya. Ini. Gitu ya. Jadi nambah ke bawah. Jadi kalau semisal ini nggak ada kolomnya, ya ditambah-tambahin aja dulu. Tapi di isinya 0. Gitu. Kemudian kalau dia nambahnya ke samping, pd.concat item 2, item 3, namanya axis dengan 1.
Akses sama 1 artinya menambah kolom. Gitu. Nah, ya tinggal ini item 2 dan item 3 ya. Sama item 2 sama item 3 ya. Oh, beda dong, beda. Ada aneh-aneh ya. Itu. Nah, oke, waktunya cukup lah untuk quiz dulu. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin saya kasih waktu sekitar sampai di menit waktu saya ya. Oke, di menit 52. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau nggak ada, saya persiapkan untuk quiz dulu. Quiznya juga cukup mudah sih. Saya buka chat dulu. Kak, kenapa tadi item join di dalam akses sebagai apa? Oke. Sebenarnya tadi yang join ya, ini bukan join yang SQL, ini join yang Pandas. Join itu dia pertama dia menggunakan index ya, bukan menggunakan on kayak merge. Nah, tadi errornya muncul kalau nggak di drop ya. Karena apa? Karena di data yang invoice, saya buka di Excel aja deh. Data yang invoice sama data yang item, itu ada kolom yang namanya sama, yaitu kolom item ID. Ya. Di data item ini ada item ID, ya. Di invoice pun juga ada. Nah, invoice pun ada. Jadi dia kayak rancu. Maka item ID yang mana? Item ID yang dari invoice, apa item ID dari item. Oleh karena itu kita hapus dulu salah satunya. Gitu. Kemudian fungsi access seperti apa? Sebenarnya access sama dengan 1 itu nggak mesti artinya kolom. Analoginya gini, kalau semisal di data satu dimensi, access itu selalu 0 aja, karena nggak ada dia satu dimensi. Otomatis ada yang access 0 aja. Kalau di data 2 dimensi, berarti ada access 0 sama access 1. Di mana access 0 itu kita sebut pertama, access 1 kita sebut kedua. Kalau dalam matriks ya, 1, 7, 3, 4, 6, 9. Ini kan lokasinya di indeks 0, 0 ya. 1,1 itu salah. Contohnya jelek nih. Tadi saya ganti contoh dulu. Semisal ini saya tambahin lagi 7, 4, 7 gitu ya. Nah, saya akan ambil nilai ini. Ya. Ini kan lokasinya ada di, kalau saya pakai Python ya, ini lokasinya ada di 2,1. 2 itu menandakan dia baris kedua. Baris 0, baris 0, baris 1, baris 2. Ada di kolom 1. Kolom 1, kolom 0, kolom 1. Nah, sebenarnya X1 itu menandakan dimensi yang dipanggil kedua. Yaitu di dalam ini adalah dimensi kolom. Gitu. Nah, X sama dengan 1 itu kolom, itu hanya berlaku kalau dia 2 dimensi. Karena kalau di 3 dimensi, X sama dengan 1 itu akan berlaku untuk barisnya. Agak ngebingungin ya? Kalau dimensi 4, X sama dengan 1 tuh nanti mungkin tebelnya gitu. Apa istilahnya itu? Kan kalau dimensi 3 tuh ada tebelnya, ada barisnya, ada kolomnya gitu. Jadi intinya adalah kenapa X sama dengan 1 itu kolom? Karena kolom itulah dimensi keduanya. Di mana dimensi pertama itu adalah barisnya. Makanya X sama 0 itu sebenarnya baris, X sama 1 itu kolom. Gitu. Ini cara ngapusnya. Kalau merge key yang sama ada banyak itu bagaimana? Oke. Ini sambil saya ngasih contoh dokumentasi ya. Kita mungkin saya juga ragu-ragu sama jawaban saya. Jadi mari kita bertanya ke Google. Nah, kalau tangan saya kita langsung aja Google pandas.merge gitu ya. Pandas merge. Kita langsung aja buka dokumentasi di atas ini. Alih-alih kita
baca dokumentasi, baca artikel ini boleh, tetapi kalau ada kasusnya. Tetapi kalau kita mau jawab pertanyaan yang spesifik kayak gini, mending langsung baca dokumentasi. Nah, kita baca dokumentasi. Kok nggak keluar sih? Oke, bisa loading. On. Key-nya ada samanya kan on. Label or list. Nah, artinya label, dia bisa satu aja atau list. Artinya dia bisa ada dua. Artinya kita bisa melakukan pd.merge misalnya. A, B, misalkan ada variabel A sama B. Kita harus akan on sama dengan satu label, atau kita bisa menggunakan list sesuai dokumentasi tadi. Nah, itu cara baca dokumentasi ya. Ini yang saya cara gunakan kalau ada pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Jadi itu jawabannya Pak Kak Siti ya. Jadi kalau ada dua key ya, sepertinya ini caranya. Tetapi kalau misalkan gimana, kalau key-nya itu yang left sama right itu beda dan itu dua. Ya kita bisa aja pakai left on, label 1, label 2. Kalau right on-nya kita gunakan, mungkin sama-sama pakai label 1 untuk yang A, untuk kolom pertama, tapi untuk kolom kedua mungkin pakainya label 2 dan label 3 gitu. Kayak gini. Ya, left on, right on sama aja. Kak, tanya kawan masih kadang bingung kawan pakai tuple, kapan pakai list, kapan pakai set gitu. Oke, pertanyaan dari Kak Arizal ya. Mungkin pertanyaan terakhir nanti dari Kak Putri saya jawab itu yang terakhir. Penggunaannya, to be honest, kalau dalam praktiknya saya juga nggak bisa mempraktekkan kapan saya menggunakan tuple dan list. Tapi ingat aja bahwa kalau kita punya data yang nggak ingin kita ubah-ubah, ya selalu gunakan tuple atau menggunakan kurung seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau datanya kita akan manipulasi, data yang akan kita ubah, gunakan dia list. Kemudian kalau set itu datanya nggak ada urutan, tapi ini juga jarang kita gunakan. Mungkin saya ke skip yang kemarin tentang gimana saya mengubah dari list jadi tuple atau tuple jadi list. Saya punya tuple A gitu ya, isinya 1, 3, 5. 1, 4, 5. Typo ternyata. Kalau saya mau ubah A itu jadi list gimana caranya? Ya tinggal ketik aja list dari A. Maka dia akan, ini di run dulu ya. Di run dulu, kemudian list dari A. Ini jadi list. Kalau jadi set dari A ya tinggal jadi set gitu. Nah, inilah salah satu fungsi atau cara untuk menghilangkan nilai duplikat. Misalkan saya punya A itu 1, 4, 5, 5, 7, 1. Saya pengen hilangin duplikatnya. Ya udah saya pakai aja tuple dari set di A. Pada ini di run dulu ya. Ada setujunya kok hilang. Nah, itu cara menghilangkan. Jadi kalau pertanyaan Kak Arizal mungkin saya juga nggak bisa jawab dengan spesifik ya. Mohon maaf karena penggunaannya saya nyatanya juga seringan pakai list. Gitu. Tapi ingat jadi ingat perbedaannya aja. Gitu. Oke, yang terakhir dari Kak Putri ya. Apakah slashing harus selalu pakai lock dan ilog, bisa nggak pakai baris? Nah, bisa Kak Putri. Cuma kenapa saya pakai lock dan ilog biar nginget satu cara aja. Karena ada banyak cara untuk slashing. Kalau cara Kak Putri adalah melakukan slashing harus itu kita panggil kolomnya dulu. Item ID. Itu dulu pertama. Nah, sekarang saya mau ngambil yang ke-13. Sorry, yang keempat deh. Pertanyaan saya sekarang kalau keempat keluarnya 98 ini atau 43 ini. Nah, inilah kenapa kita gunakan lock atau iLock. Untuk memastikan bahwa yang kita ambil itu namanya atau urutannya. Kalau saya pakai 4 ini, keluarnya apa kira-kira? Ini akan sama kayak lock. Itu 98 tadi ya. Gitu. Tetapi ini kalau kita lihat urutan ya tinggal tambahinnya iLock ya. Sebenarnya.
Ketiganya gitu. Jadi caranya Kak Putri itu bisa gitu. Tapi saya kenapa tadi pakai cuma jelasin satu cara itu biar cukup ingat itu aja gitu, nggak perlu ingat cara lain. Karena ujung-ujungnya sama juga kok caranya gitu. Bahkan kalau seperti ini pun ya, ini cara di slide ya, saya nggak jelasin tadi. Kayak log 4, item ID, ini bisa kayak ini. Yang mana jawabannya juga sama aja. Itu. Oke, udah gini ya pertanyaannya. Kalau misalnya ada pertanyaan kita pakai Google, eh, ada formnya kan ya, ada Google Form ya kan ya. Baris kolom, ya baris kolom. Ingat kalau pakai iLog, ingat nih lokasi ya. Ya karena error ya. Silakan mungkin dijawab kenapa nih error. Kenapa ini error ya? Sambil saya pause screen sebentar, saya cariin quiz untuk hari ini. Saya pause screen ya. Kenapa itu error? Mudah jawab. Oke, ini mungkin quiz yang 2 menit pun selesai ya. Setting, sebentar bikin. Responnya saya ganti jadi. Oke, kuisnya saya kasih via Google Chat ya. Oke, sebelum saya itu mungkin saya bisa kebalik kolom baris iLog sama index karena tidak ada index item ID. Ya, sebenarnya saya tadi nyebut index itu untuk baris. Sebenarnya index itu untuk baris dan kolom. Jadi di sini item.ilog 4. Item ID itu bukanlah urutan, tapi item ID itu nama. Sedangkan ilog itu pakai urutan. Jadi kalau mau pakai item ID kita sebut aja kolom ke 0. Jadi kita nggak bisa pakai nama kolom. Kita bisa pakai urutan kolomnya. Bukan kebalik ya, tetap baris dan kolom. Ya, tetap baris kolom. Tapi ingat kalau ilog itu berarti urutan. Entah urutan indeks atau urutan kolom. Tapi kalau log itu nama. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat form. Ini ada quiz yang sifatnya pilihan ganda ya. Saya stop share dulu. Bisa dicoba ya. Dan di sini saya kembalikan ke Kak Catherine sebagai IO. Silakan. Oke, terima kasih Mas Nyoman untuk sesinya hari ini. Oke, teman-teman, rekan-rekan semua, kita sudah di akhir sesi gitu ya hari ini gitu. Jadi kita akan berfoto bersama seperti biasa gitu ya. Boleh yuk kita open kameranya semua. Kalau nggak ikut kuis satu nggak apa-apa kok Kak. Jadi kita kuisnya hanya untuk latihan juga gitu ya. Nah, jadi yang kedua jangan lupa dibuat juga ya rekan-rekan semuanya kuisnya. Oke, apa sudah siap semua? Udah open ya, kira-kira oke, sudah open. Saya hitung mundur ya. Dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan hari ini. Jangan lupa untuk kuisnya dikerjakan dan jangan lupa untuk absen juga di form feedback gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di drop langsung di tanya Python. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih Mas Nyoman.